Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yakni mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Setelah itu kalian berdoa. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda karena telah membantu kalian dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Tapi matematika tidak akan dipelajari hari ini ya, karena matematika adalah pelajaran parsial. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian pernah melihat atau menemukan informasi tentang perburuan hewan? Apa dampak dari perburuan hewan liar? Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Agar kalian lebih mengetahui mengenai hewan liar dan pemburuan hewan liar, mari kita sama-sama membaca teks berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area permukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung? Atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Anak-anak, setelah kalian membaca cerita Harimau Masuk Desa Warga Cemas, silahkan kalian berdasarkan teks yang telah dibaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada halaman 71 buku tema 3. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya secara terperinci. Ini akan dijadikan sebagai tugas PPKN kalian pada hari ini. Nah, kita lanjut ke halaman 71 dan 72 buku tema 3. Ada tabel. Mari kita isi sama-sama, mari kita diskusikan sama-sama untuk mengisi tabel tersebut. Pada tabel tersebut ada alasan. Alasan ini terdapat 3 buah ilustrasi gambar. Yang pertama dijadikan pakaian, yang kedua pemburu, dan yang ketiga kegiatan upacara adat. Itu alasan ya. Dan juga ada beberapa pendapat. Nah, mari kita isi tabel-tabel yang kosongnya dimulai dari pendapat yang pertama, yakni setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kita mulai dari alasan yang pertama, yakni dijadikan pakaian. Pendapatnya tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Kemudian
Yang ketiga, alasan ketiga, pemburu. Tidak setuju juga karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, kegiatan upacara adat. Tidak setuju juga karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, kita lanjut ya ke pendapat yang kedua, yakni dampak bagi lingkungan. Kita lihat alasan yang pertama, dijadikan pakaian. Dampak bagi lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar. Alasan yang kedua, pemburu, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Alasan yang ketiga, kegiatan upacara adat, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Lanjut ya ke pertanyaan dampak bagi orang lain. Dimulai dari alasan dijadikan pakaian, pendapatnya yakni dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Kemudian alasan memburu, pendapatnya dengan memburu hewan merampas hak orang lain. Alasan kegiatan upacara adat, pendapatnya dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga lain. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Dimulai dari alasan dijadikan pakaian. Pendapatnya, ya karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Alasan pemburu, pendapatnya, ya karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Alasan kegiatan upacara adat, pendapatnya, ya karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Terakhir, kita tuliskan saran kita ya. Dimulai dari alasan dijadikan pakaian. Sarannya, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Alasan pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Selanjutnya, alasan kegiatan upacara adat. Sarannya, yakni sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Itu ya untuk diskusi kita pada tabel halaman 71 dan 72. Nah, sebelum lanjut, coba kalian apakah masih ingat dengan peta pikiran ini? Peta pikiran ini adalah peta pikiran mengenai kriteria pertanyaan yang baik dan benar. Hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah kalian cobalah buka kembali pertanyaan yang telah kalian buat pada subtema 2 pembelajaran 1. Dan lihat kembali apakah pertanyaan yang kalian buat tersebut sudah sesuai dengan kriteria pada peta pikiran ini. Jika sudah sesuai, berilah tanda centang pada pertanyaan tersebut. Jika belum sesuai, berilah tanda silang dan perbaiki pertanyaan tersebut sesuai dengan kriteria pada peta pikiran ini. Bagaimana anak-anak mengerti untuk tugas bahasa Indonesianya? Jika belum mengerti, silahkan kalian tanyakan lagi di grup ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan singkat Ibu mengenai pembelajaran 4 pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.